Jadi dulu itu toko di Batam nggak ada sama sekali. Akhirnya kita dipanggil. Begitu nyampe sana, di situ saya disandra. Kalau ditanya pernah jadi kuli panggul, bener sekali. Di bangunan lah tepatnya ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Channel Humble and Respect. Oke guys, kali ini saya lagi ada di Cas Audio. Nah jadi ini ada di daerah Kemayoran nih guys. Jadi ini tempatnya luar biasa banget nih. Inspirasi sekali nih guys yang punya tempat ini. Karena kenapa? Beliau ini awalnya ini adalah seorang kuli bangunan, tapi bisa menjadi pengusaha sukses di bidang otomotif, yaitu audio mobil. Pasti kalian pengen tahu nih, gimana sih perjuangannya beliau bisa menjadi seperti ini, dan saya pun sangat terinspirasi. Terus ikuti Reels Channel. We want to live by each other's efforts, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone. Good earth is rich and can provide for everyone a way of... Waduh. halo bro. Wih, luar biasa nih Om. Lu udah nyampe aja. Ya, alhamdulillah. Ah, mantap, Ini mantap, saya lagi mantap. ngeliatin ini nih Om nih. Apa tuh? Kameranya. Ini? Iya, ini jual nggak Om nih? Ya, ini mah bukan dijual bro. Oh, iya. Wah, ini cuman asal taruh-taruh aja biasa. Wah, luar biasa nih. Tim itu kadang karena tempatnya kecil, Benar. jadi asal ada tempat ya udah pasang aja di situ. Oh, gitu. bisa aja tempatnya kecil, orang sultan kita kok guys, luar biasa banget nih. Bisa aja. Waduh, ini teman-teman di channel. Waduh. Ini adalah Om Iya. Rohim, ini luar biasa banget. Dulu Thank you. dulu perjuangannya kuli Om ya, Waduh. bisa menjadi seperti ini Om ya. Pernah jadi kuli. Pernah. Jadi kita itu pernah benar-benar merangkak dari bawah. Saya juga memang perantau kan. Siap. Datang dari sebuah pedalaman. Pokoknya wah kalau diceritain 3 hari mungkin kali ya. Waduh, makanya itu saya pengen belajar tuh gimana ceritanya. Gini aja deh. Siap. Daripada ngobrol-ngobrol di sini nggak enak, kita Oke. ke dalam aja. Waduh. Lebih enak. Yuk, ngobrol Oke, dulu. Terus ikuti di channelnya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin nih teman-teman di channel. Sekarang saya bersama Om Rohim. Terima Waduh, kasih. Bapak Sultan kita nih. Sultan coy. Bisa Waduh. menjadi seperti ini. Merinding nih gue denger Sultan nih. Sekarang kesibukan apa nih Om Rohim nih? Saya ngeliat. Kesibukannya Siap. kalau saya itu waduh Mm-mm. super sibuk atau sok sibuk ya. Iya. Jadi banyak nih kalau Siap. saya tiap hari udah jelas lah rutinitas itu. Pagi saya nggak kayak orang-orang ya, mungkin saya datang jam 12 nggak. Kalau saya jam 9 saya harus berangkat, kebetulan sama adek kan bareng satu rumah. Harus stay di sini, ikut beres-beres. Benar. Baru berikutnya lihat kerjaan apa aja, baru kita bantu-bantu briefing kayak gitu. Wah, luar biasa banget. Nih saya juga melihat nih tadi nih teman-teman di channel nih ada kayak piagam-piagam, ada nah, piala. Nah, betul, ini betul. Mungkin bisa diceritain sedikit nih apa sih Om? Nih, ini kita itu walaupun di Car Audio ya, kita sebetulnya dagang basicnya. Siap. Kenapa ada piala beberapa atau banyak lah, ada juga yang disimpan karena nggak muat. Kita itu di Car Audio itu luas banget. Siap. Jadi di dalam sistem yang kita pasang, setelah kita melakukan instalasi, tuning itu banyak sekali event-event yang ternyata aktif di Indonesia. Nah, event itu ada nama-namanya tuh. Wow. Kalau dari Eropa ada namanya EMA. EMA itu Europe Music Association. Musik Ya, asosiasi. asosiasi. Oke. Nah, ada lagi yang
Dari Amerika itu ada Yusachi, ada Eyaska, ada Meika. Nah, dari Indonesia sendiri ada yang sekarang cukup dikenal di kalangan Asia terutama. Bahkan kompetisinya sudah berjalan, trainingnya juga di tiap negara. Itu namanya CAN atau Car Audio Network. Car Audio Ya, Network. itu asli regulasi diciptakan anak bangsa. Asli Indonesia. Luar biasa banget. Betul. Nah, ini adalah piala-piala yang pernah kita dapat. Nah, diantaranya ini yang paling gede nih kalau kita lihat, ini pernah champion nasional. Wah, di bidang apa ini? 2018. 18. Ya. Nah, bidangnya tentunya ya Car Audio. Jadi di dalam kompetisi audio itu ada 2 aliran kontes, ada sound quality yang didengarkan, jurinya masuk di dalam, dinikmatin panggungnya seperti itu. Dilihat apakah kesetaraan suaranya udah baik atau belum. Nah, satu lagi adalah kompetisi yang adu kenceng, disebutnya SPL atau sound Suaranya nih, Om. pressure level. Jadi suaranya gede tuh, Om. Betul, diukur desibel ya, alat jedut doang. Wah, berapa desibel paling tinggi ya menang itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada 2 ya. Satu SQ, benar-benar dinilai kejernihan dan porsi suara, sampai ada istilah tuh kedalaman panggung, lebar panggung itu dirasain di atas dashboard. Karena mobil itu unik, speaker di pintu, sub di belakang, tapi kita mau suaranya semua di depan. Nah, itu. Simpelnya begitu. Nah, piala-piala itu diantaranya yang paling gede yaitu tadi juara nasional 2018 CAN, ada EMA, ada IASKA, terus ini pernah kita ikut di Batam. Kalau Batam, nah ini jadi cerita ulang nih. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol sama Tanta ya, Tanta Ginting, aktor lah. Dia nanya juga, kok ada piala juga dan tulisannya ini Batam segala. Saya bilang, ini adalah kenang-kenangan 2017, kita diundang salah satu konsumen. Jadi audio itu kan butuh penanganan khusus seperti tuning suaranya. Nah, waktu dia beli barang dari kita, udah dipasang, dia telepon, Mas, ini di Batam saya nggak ada yang tuning katanya. Duh, kenapa? Iya, toko-tokonya pada vakum semua. Jadi dulu itu toko di Batam nggak ada sama sekali. Akhirnya kita dipanggil. Begitu nyampe sana, di situ saya disandra. Berat banget nih. Jangan terlalu tegang. Iya, siap. Ya, jadi gini, begitu udah disetting, nggak taunya besok itu 3 hari ke depan ada event kompetisi. Akhirnya dia bilang, lu nggak boleh pulang. Waduh, kan urusannya saya tuning udah selesai nih. Tapi kan ini kan ada kompetisi, karena lu sudah diundang, jadi lu harus ikut sampai acaranya selesai. Paling nggak lu bantu serain, dan di situ banyak teman-teman lu juga. Aduh, saya bilang akhirnya ya udah, saya bilang gampang, mani piro. Itu loh, yang penting ya jalan. Bercanda. Ya udah, akhirnya singkat cerita kita tungguin sampai selesai dan dapatlah beberapa kategori. Wah, kayak luar gitu. biasa banget. Ini kan juga melihat namanya ini adalah Ya, CAS Audio, CAS, Om. ya, Ini betul. mungkin bisa dikulik sedikit itu artinya apa, Om? Kalau dari nama CAS itu sendiri sebetulnya dulu terinspirasi waktu saya zaman masih kerja. Benar. Jadi saya tahun 95 waktu itu kerja di sebuah perusahaan importir, saya sebut dulu Nakamichi ya. Selama 6 tahun setengah itu bagian saya itu ngobok-ngobok servis, jadi reparasi, khusus audio. Nah, di situ kan lebih dikenal orang Car Audio Service gitu kan. Nah, saya buka toko. Tahun 2001 itu mulai merintis, saya berdirikan toko namanya CAS. Atau CAS gitu ya bacanya. Nah, itu sebetulnya definisinya Car Audio Specialist. Nah, di situ kita bikin nama itu dan alhamdulillah berdiri sampai sekarang. Wah, nah, gitu aja. Biasa banget nih teman-teman di channel. Tapi gini, Om, ini yang menarik nih. Seperti teman-teman di channel juga pasti pengen tahu nih, Om. Ini kan membangun suatu usaha yang luar biasa. Ini kan pilihan sangat luar biasa, Om. Tadi juga sedikit dikutip nih teman-teman di channel. Ternyata nih Om Rohim ini adalah dulunya kuli panggul, Om nih. Iya, betul. Nah, itu maksudnya waduh. mungkin bisa di-sharing nih, Om. Kok bisa dari seorang kuli panggul nih sekarang punya tempat seperti ini, banyak-banyak event juga. Ini artis-artis papan atas juga pada di sini, guys, luar biasa banget. Itu mungkin bisa diceritain, Om. Saya ulang sedikit ya. Jadi kalau ditanya pernah jadi kuli panggul, benar sekali. Dibangunan lah tepatnya ya. Jadi saya asli orang dari kampung, orang daerah, saya pendatang. Jadi modalnya juga nggak sekolah lah, pohon sengon lah sekolahnya gitu ya. Jadi miris lah kalau kita bilang saya ngalamin kehidupan yang namanya di kampung itu.
nyangkul, terus ngerumput, ngempanin kambing. Itu saya udah ngalamin. Cerita saya mulai merantau, mulai merasakan bahwa saya itu hidup bakal punya tanggung jawab, harus punya jalan hidup masing-masing. Di situ kita mulai namanya mencoba berbagai pekerjaan. Pernah di warteg, pernah. Walaupun mungkin hitungannya cuma hari ya. Saya orangnya tuh sempet berontak gitu, begitu nggak cocok saya ngomong gitu. Sempet 3 hari, terus sempet kerja di Bandung, pernah sih di restoran juga pernah. Nah, yang pernah saya alamin itu zaman dulu berarti tahun 92 lah kira-kira. Saya pernah kerja di salah satu proyek besar itu daerah Selipi. Itu masih bangunan besar-besar itu, yang sekarang deretan mall Taman Anggrek. Kita sempat kerja nyobain di bawah temen, saking nganggur berbulan-bulan. Dapat kerjaan proyek saya angkat-angkat batu bata. Nah, pernah. Itu yang kuli bangunan itu? Iya, pernah. Cuman ini mohon maaf nih Om ya, bisa menjadi seperti ini nih awal mula inspirasinya gimana? Nah, apalagi ini audio nih bidangnya nih Om. Yang memang segmennya Berbeda beda banget ya, tuh, segmented, jauh banget. segmented Benar. betul sekali. Nah itu buat saya adalah sebuah perubahan hidup dan inspirasi buat diri saya sendiri. Munculnya dari sebuah yang kita tidak pernah kebayang, tidak pernah tahu hidup kita mau jadi apa. Tapi setelah kita berjalannya waktu, muncullah sebuah impian. Jadi buat saya mimpi itu penting. Mimpi itu penting. Penting. Habis dari situ, berkat dorongan, doa, dan bantuan orang tua tentunya, itu nggak serta-merta ya. Saya bilang kenapa dari orang tua setelah saya ambil kursus yang tadinya orang tua juga nggak mendukung tuh awalnya. Oh tadi nggak diikut, kenapa Om? Ya awalnya udahlah kamu kerja, udah di Jakarta kerja aja. Tapi di sisi lain sebagai orang tua akhirnya begitu saya bilang ini buat bayar kursusnya sudah ada. Akhirnya saya inget banget sama orang tua ditambahin lagi jual kambing 3 saya inget tuh. Nah itu cerita yang unik kan, modalin kambing kayak gitu ceritanya. Nah nih Om Rohim nih, tadi kan Om Rohim sudah bilang semenjak ada usaha ini Om ya, itu 360 derajat berubah nih Om. Merubah keputusan, yang besar ya. Yang besar. Ya. Itu gimana Om? Nah jadi dulu waktu masih kerja itu kenapa saya bilang pengalaman yang sangat berani, yang benar-benar itu keputusan yang harus saya ambil. Karena pada masa itu kita kerja itu dengan gaji yang ratusan ribu. Itu tahun 2001 saya harus mengambil keputusan, saya harus keluar dari pekerjaan itu. Dan saya harus mengambil keputusan, saya mengawali sebuah usaha itu, sewanya aja waktu itu di satu tempat, harus bayar 3 tahun pertama itu sewanya aja 52 juta. Nah itu bos saya sempat ngomong, kamu yakin mau keluar dan mau buka toko, sedangkan kamu tidak pernah berinteraksi, tidak pernah belajar bagaimana berdagang gitu. Saya bilang, saya sudah bulat, saya sudah yakin. Karena apa? Karena saya didorong dari orang-orang di luar saya, di luar kantor saya bilang. Dan di situ ada nilai besar yang harus saya pikul dan sudah dibayar sewanya. Nah, singkat cerita pada saat itu habis dana sewa dan modal ya sederhana banget. Beli mesin kayu, beli solder, karena basic saya adalah servis dulu. Itu habis 90 juta lebih. Bayangin aja. Bukan bicara over budget. Jadi itu tidak masuk akal. Beneran. Jadi selama saya kerja itu punya tabungan hanya 10 jutaan dan saya harus buka toko habisnya 90 juta. Itu kalau nggak jalan dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa itu nggak bisa. Nah itu yang membuat saya itu perubahan yang benar-benar menekan otak saya untuk melakukan sebuah keputusan. Kamu keluar mumpung masih dikasih kesempatan atau tetap di zona nyaman, dapat gaji cukup buat makan sendiri, belum mikirin keluarga. Nah di situ. Benar, berarti benar kan ya, kita ketika pengen mengambil suatu keputusan kita harus benar-benar hitung yakin, mateng, dan keluar berani, harus berani keluar zona nyaman itu. Betul. Tapi bukan berarti nekat. Beda ya. Kita harus mempertimbangkan juga. Nekat itu berarti bisa membabi buta. Nggak pakai perhitungan dong. Ambisi mungkin. Ya, kalau saya begini, dulu pakai logika. Kenapa saya berani? Saya diinspirasi beberapa lingkungan terdekat, termasuk yang membantu saya dari segi materi. Dia bilang, nggak bisa Him. Jadi beliau ini pernah kerja bareng. Namanya Mas Solihin, saya sebut aja. Yang punya, akhirnya dari pabrik bakmi bareng, sekarang punya perusahaan bakmi. Wow. Sekarang satu hari itu bisa produksi 2 ton. Nah, dia itu dulu memberikan pandangan begini.
Him, kamu masih bujangan. Saya pengen melihat kamu maju. Nah, kalau kamu bilang takut, kalau kamu bilang nggak mungkin karena teman-teman yang bermobil nggak ada, sedangkan yang dijual adalah audio mobil, itu nggak masuk akal, nggak bisa ngomong begitu. Dia ngasih umpama begini, kamu kan sering bantuin kita nganter bakmi ke pasar Senen, ke Jatinegara kan? Iya, saya bilang. Dan kamu lihat kan di situ ada pasar sayur, pasar daging, dan jualan bakmi kita. Dari ratusan pedagang tiap hari habis nggak? Saya bilang, iya juga ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu sudah marketnya di situ. Nah, kalau kamu di car audio kepengin maju, kamu cari tempat yang memang pasarnya audio. Saya langsung tersentuh. Wah, jenius banget nih orang. Itu. Jadi teman-teman juga mendukung, terus hitungan saya juga harus matang. Bahwa saya ngambil keputusan logis dan ada support di situ. Makanya kalau saya bilang tidak pernah bermimpi untuk menjadi besar, ya tidak akan dapat jalannya. Benar nggak? Benar, karena mimpi itulah yang membuat kita akhirnya kita berpikir gimana cara berpikir. Akhirnya kita kejar. Nah, begitu juga, begitu saya melangkah lebih maju, harus mengambil keputusan buka toko, itu saya nggak akan kebayang bahwa saya akan punya tempat di MGK ini, walaupun ukurannya kecil ya, karena ada ini 2 tempat loh ya? Iya, ada di lantai 5. Nah, ini ngomong tempat nih ya. Jadi tempat saya sekarang ada di lantai 5 Mall MGK Kemayoran, dan yang ini lantai 6, ini yang baru. Nah, ini buat Om Rohim ya, Om. Sekarang kan menjadi sukses itu kan seperti Om bilang adalah kita harus memiliki impian. Dan juga ya itulah kita harus keluar zona nyaman. Tapi kan nggak serta-merta seperti itu. Iya, betul. Pasti kan juga banyak lika-likunya. Betul, seperti yang tadi saya bilang. Benar. Itu dukungan keluarga atau support keluarga itu sangat penting nggak sih, Om? Utama. Ya, kalau saya bilang keluarga itu adalah orang yang terdekat. Kita bukan bicara keluarga hanya istri atau mungkin anak ya, karena pada zaman saya melangkah itu juga belum berkeluarga gitu kan. Tapi yang utama pastinya keluarga dulu. Keluarga. Nah, kalau kita saat ini, dukungan keluarga adalah nomor 1. Wah, luar biasa banget nih teman-teman di channel. Perjuangannya sangat ya, perjuangannya panjang. Inspirasi nih. Mungkin yang buat teman-teman Channel, Om, untuk generasi muda Indonesia, Om, sekarang kan juga lagi dapat musibah ya, pandemi seperti ini. Betul. Dan juga kan untuk yang teman-teman yang untuk usaha kadang suka ngedown, itu harus bagaimana, Om, ke depan? Mungkin harapannya bisa di... Oke, wah ini kayaknya dalam banget. Dalam. Ini kan inspirasi. Ya, jadi gini, saya nggak bilang saya harus jadi inspirator buat siapapun atau dibikin-bikin ya. Ini thank you banyak, saya benar-benar sebuah kebanggaan tentunya. Tiba-tiba saya dihubungin dari tim Reels Channel ya. Ya, jadi saya bilang buat anak-anak muda sekarang itu, yang pasti sih satu, jangan malas ya. Yang utama adalah bagaimana setiap tindakan kita itu diawali dari sebuah niat, sebuah pikiran yang positif. Itu penting. Buat saya sih begitu. Jadi kita tebarkan kebaikan mungkin sekecil apapun lah gitu ya. Kalau kita sudah berbuat atau niat baik tapi masih dilihatnya kurang atau bahkan menyakiti orang lain di luar prediksi kita atau di luar niatan kita. Kalau saya bilang seperti itu, ya hidupan nyata kita seperti ini gitu. Bahkan saya ajarkan ke anak saya, kalau kita sekarang lagi di atas, harus bisa melihat ke bawah. Suatu saat takutnya kita diuji lagi. Bersyukur mungkin. Iya, kita bersyukur dan kita jaga. Saya bilang itu. Nah, buat teman-teman semua, buat saya nggak muluk-muluk kalau kita berpikir positif dulu, terus mencoba berkarya ya, jangan males. Karena orang-orang sekarang kalau sudah males, itu nggak akan ketemu jalannya lah, saya bilang sih. Harus berkarya di bidangnya masing-masing. Kalau belum ada ya mungkin banyak-banyak cari temennya kan begitu. Yang membangun ya, Om ya. Yang membangun betul, dengan kondisi saat ini yang kita sedang kena wabah. Pesannya yuk kita dukung juga ya programnya kita, dan kita juga udah aman kan ya, udah aman gitu. Ini karena kebetulan aja, jadi kita lagi buka biar lebih jelas. Pesan saya, kita dukung program yang lagi berat ini buat kita semua. Nah, sebagai penyemangat, kalau kita masih punya waktu untuk bekerja dan berkarya, lakukan terus. Itu kalau menurut saya buat teman-teman begitu. Karena pengalaman saya ini harus pinter-pinter memanfaatkan momen dan kesempatan. Nah, di saya kebetulan nih,
mungkin tidak semudah itu orang bisa melakukan. Bahkan teman-teman saya yang main audio juga sering bertanya, kenapa toko kamu sekarang jauh lebih rame, kok yang lain mengeluh. Nah, ini saya berbagi aja bahwa salah satunya yang saya lakukan adalah berpikir positif, dan saya belajar bagaimana saya bisa menyampaikan lewat YouTube saya pribadi. Wow. Nah, itu yang saya lakukan itu. Saya tidak tutupin siapa yang mau bertanya tentang channel, terutama teman yang kenal, kita buka. Nah, itu adalah apa ya? Rahasia yang tidak bisa ditutupi gitu. Memang kita harus berbagi. Setelah berbagi, orang punya jalannya masing-masing. Wow. Nah, pesannya ya semangat aja lah. Jangan menyerah. Humble and respect pokoknya Kurang buat lebih Om. kayak gitu. Wah, luar biasa banget nih teman-teman di channel. Untuk Om Rohim, ini terima kasih banyak Ya, Om Rohim. sama-sama. Waduh, Sama-sama. sudah menyempatkan waktu dengan kesibukannya. Sultan kita Sama-sama. nih guys, luar biasa banget nih guys. Sultan. Nah, jadi buat teman-teman di channel nih Om Rohim yang pengen servis juga bisa ya Om ya, audio. Servis kita bisa bantu cek nanti untuk lebih lanjut, kita bisa perkenalkan ke bagian servisnya masing-masing Wah, produk. luar biasa banget. Ini juga Om Rohim ada YouTube-nya nih guys nih. Iya, YouTube-nya betul. nanti di bawah ini nih Om. Di bawah Cas audio. Cas audio guys, luar biasa banget. Jadi Om Rohim terima kasih banyak Ya, nih Om. sama-sama. Sudah sharing Waduh. bersama tim Riz Channel. Semoga ceritanya Om Rohim ini bisa bermanfaat terutama buat anak muda Indonesia nih, Amin. Om. Buat semua ya. Buat semuanya. Waduh. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di Reels Channel Humble and Respect. See you guys. Waduh, Om, makasih Om. Thank you. Dadah.